Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu as-saminatu wassittuna. Adapun cabang keimanan yang ke-68. Keimanan yang ke-68 ikramu dhaifin adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu ay artinya ihsanu dhiyafatiman. Ihsanu dhiyafatiman, berbuat baik terhadap bertamunya seseorang. Ihsanu dhiyafatiman adalah berbuat baik terhadap bertamunya seseorang, atau memperlakukan baik terhadap bertamunya seseorang. Ata yang datang siapa dhaif ilaihi kepada man. Ata yang datang siapa dhaif ilaihi kepada man taliban seraya mencari lil ikrami untuk dimuliakan. Lil ikrami untuk dimuliakan, kal ghoribi seperti orang asing. Kal ghoribi seperti orang asing. Bagaimana ihsanu dhiyafah? Bil basyari, dengan berseri-seri fi wajhihi pada wajahnya man. Fi wajhihi pada wajahnya man, dengan berseri-seri fi wajhihi pada wajahnya man. Wa thayyibil hadisi, dan baik berbicara dalam berbicara. Ma'ahu beserta dhaif. Ma'ahu beserta dhaif. Wa ta'jili ma, dan menyegerakan sesuatu. Wa ta'jili ma, dan menyegerakan sesuatu. Hadara, yang ada apa ma, yang hadir apa ma. Hadara, yang hadir apa ma. Indahu, di sisi man. Indahu, di sisi man. Wa qiyamihi, dan berdirinya atau melaksanakannya man. Wa qiyamihi, dan melaksanakannya man. Binafsihi, dengan dirinya man. Binafsihi, dengan dirinya man. Fi khidmatihi, di dalam melayani dhaif. Fi khidmatihi, di dalam melayani dhaif. Fi khidmatihi, di dalam melayani dhaif. Cabang keimanan yang ke-68 adalah memuliakan tamu. Bagaimana caranya memuliakan tamu? Ihsanu dhiyafati man ata ilahi taliban lil ikram kal gharib, adalah berbuat baik kepada seseorang yang bertamu kepadanya. Berbuat baik kepada orang yang bertamu. Lil ikram, dengan cara memuliakan. Tamu bagaikan orang yang asing, yang perlu diladeni, yang perlu atau yang penting untuk diperateni. Kal gharib, bagaimana caranya? Bil basyari fi wajhihi, orang yang menerima tamu itu hendaknya berseri-seri mukanya.
Wa thayyibil hadis, yang kedua berbicaranya bagus, cara nak tanya ke tamu bagus, cara nak berbicaranya sopan santun, memilih kata-kata yang sekiranya tidak menyakiti terhadap perasaan tamu. Wa thayyibil hadis ma'ahu. Yang ketiga, wa ta'jili ma hadara indahu, menyegerakan segala sesuatu yang ada padanya. Apa-apa saya kandi mun parlo beki katamu. Punya senek hadara indahu, yang ada padanya, beda nasi beki nasi, beda aing beki aing, beda roti beki roti. Jadi ta'jili ma hadara. Jadi jangan sampai bid-abid moitamoyan tanpa ada menu makanan, tanpa ada camilan. Jadi takjil, jadi segera. Baik tamu itu mau bersegera, mau sebentar ataupun apalagi lama. Jadi buat takjil lima hadara indahu. Wa qiyamihi bi nafsihi fi khidmatihi. Yang keempat adalah melayani tamu itu dengan sendirinya. Alatinin tamu dengan sendirinya. Jadi ngangkat bideng, ngangkat nasi, otabena mun kita de teker ngapar kita ngapar teker tibi benih bah tamu ya saya suruh ngapar teker tibi benih bah tamu ya saya suruh ngala senik tibi masmak senik tibi misalnya. Tetapi orang yang yang kedatangan tamu itulah yang melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan ramah. Faqad kana al-Mustafa, maka sungguh ada al-Mustafa, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhdimu adalah melayani siapa Nabi. Yakhdimu adalah melayani siapa Nabi ad-dhaifa akan tamu. Ad-dhaifa akan tamu binafsihi, dengan pribadinya Nabi. Dengan dirinya Nabi, binafsihi, dan dengan dirinya Nabi. Wa kadzalika Abu Bakrin, demikian juga Abu Bakrin, adapun Abu Bakar. Wa Umaru dan Umar, wa Utsmanu dan Utsman, wa Aliun dan Ali, wa Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz, wa bi'it'amihi, dan dengan memberi makan dhaif tamu, salasata ayyamin, selama 3 hari, biqadri wus'ihi, sekedar semampunya Nabi, biwus'ihi, sekedar semampunya Nabi. Jadi Nabi itu melayani tamu dengan sendirinya, jadi tak perlu pelayan. Jadi melayani tamu dengan sendirinya. Demikian juga sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bahkan juga Umar bin Abdul Aziz itu juga melayani tamu dengan sendirinya. Wala yang bagi, dan tidak pantas li ahadin, bagi seseorang. Wala yang bagi, dan tidak pantas li ahadin, bagi seorang, ayyatakallafa, hendaknya membebani ahad. Hendaknya membebani siapa ahad, lidhaifi, untuk tamu, bitahsili ma, dengan memperoleh sesuatu, laisa yang tiada apa ma, indahu, di sisi ahad. Jadi tidak sepantasnya seseorang itu membebani diri untuk melayani tamu. Jadi cetakan di aja meski mereka di tentang kesumpaman lagi sambil jadi bagi berdenah. Jadi la yang bagi ayatakallafa lidhaif, ki melia kok sampai ke gending sumpama. Jadi sumpah ki melia buan ke gending elang teker tamu ning budi. Jadi bagi berdenah. Jadi aing ya aing, jadi senek ya senek. Ayyatakallafa lidhaif, kecuali tamu itu masih agak lama, tak masalah. Badan aku dulu bagi. Nanti di saat sudah agak lama duduk terus sehari semalam, terus 2 hari seumpama, ya kelakuna meliakin ke gending selebih nyaman. Begitu. Cuma jangan sampai ayyatakallafa lidhaif, jangan sampai membebani diri. Jadi monta andi ceki autang, di ngalak sakuat di dalam melayani
tamu yang bertamu tersebut. Jadi bitahsili ma laisa indahu. Tak perlu cem. Bal bahkan yuqaddimu menyuguhkan siapa ahad ilaihi kepada dhaif ma akan sesuatu karena yang ada apa ma fi wus'ihi di dalam kemampuannya ahad, fi wus'ihi di dalam kemampuannya ahad. Jadi suguhkan apa adanya, yang ada, yang dimiliki itu yang disuguhkan. Ya tamu terhormat, tentunya mendatang secara mendadak, ya tak kenapa. Misalnya limliyakina geluh, asalkan tamunya itu bisa menunggu. Tak mau menunggu ya bagi ala kadarnya saja. Wala yatakallamu lahu bil qardi wasyira. Wala yatakallafu dan tidak membebani siapa adzaif lahu untuk ahad bil qardi dengan berhutang wasyira dan membeli biddaini dengan hutang. Jadi tak perlu membebani diri ngurmati orang lain keng masleko kabetibin. Nika tak penting nika. Wala yatakallaf bil qardi wasyira. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam ana wal atqiya'u min ummati bura'u min at-takalluf. Ana adapun saya kata Rasul wal atqiya'u dan orang-orang yang bertakwa min ummati dari umatku kata Rasul termasuk kita ini bura'u adalah bebas merdeka minatakallufi dari apa? Dari beban hidup. Jadi kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang bertakwa di antara umatku itu adalah bebas dari beban hidup. Artinya, mana beda orang merasa beban di dalam kehidupannya berarti dibuat sendiri. Perasaannya yang membuat beban, akalnya yang membuat beban, ukuran kehidupannya, gaya kehidupannya yang membuat beban terhadap dirinya. Aslinah tak ada kata Rasulullah, tak ada orang terbebani dengan kehidupan. Membebani kehidupan adalah tergantung kepada masing-masing orang tersebut. Jadi laku mian mentoro tak terbebani di dalam kehidupannya, ngalak kadarnya hidup pun tetap terus berusaha dan berdoa. Jadi buru'a uminatakalluf, insyaallah Nabi ampun berusaha berdoa akan bebas dari beban kehidupan. Karena menjadi beban terberat nikah kadang perasaan, kadang takoi cale orang lain, todus ke orang lain, gaya hidupnya noroen orang lain, noroen kebiasaan di masyarakat sekitar, noroen tantretan, nikah yang membuat beban yang sangat berat terhadap pribadinya. Jadi Nabi hidup asli nikah tidak ada beban sama sekali kata Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tatakallafu, janganlah kalian membuat beban. Janganlah kalian memaksakan diri membuat beban lidhaifi untuk tamu. Fatubghiduhu, lalu kalian benci kepada adhaif. Fa innahu, maka sungguhnya sya'an man adalah orang abghadha yang membenci siapa man. Abghadha yang membenci siapa man al-dhaifa akan tamu. Ad-dhaifah akan tamu, faqad abghadha, maka sungguh membenci siapa man Allah kepada Allah. Jadi karenanya jangan sampai membuat beban pribadinya karena ingin menghormati tamu. Artinya kalau sudah merasa terbebani dengan datangnya tamu kepada sampean, maka fatubghiduhu, sampean akan secara otomatis
benci terhadap tamu yang datang kepada sampean itu. Sementara fa innahu man abghadha ad-dhaifa qad abghadallah. Mon orang sebenci dekat tamu, kiri tamu kepada maka berarti otomatis benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tamunya Allah. Jadi orang yang datang kepada sampean karena ada hidayahnya Allah. Karena ampun itu tuakin sareng Allah baru nyampe ke sampean. Jadi tak kira mun tak kira beda hidayah na pangeran. Apa boleh orang jauh sepeda tengah ke sampean yang akan menemuinya sampean. Tak mungkin kecuali ada hidayahnya Allah. Jadi sementara dia itu datang dari jauh-jauh misalnya disia-siakan oleh sampean, tidak dihormati, maka otomatis sampean membenci terhadap Allah Subhanahu wa taala karena membenci terhadap tamu tersebut. Wa man abghadallaha abghadahullah. Wa man adapun orang abghada yang membenci siapa man Allah kepada Allah, abghadahullahu maka membencihu kepada man Allahu siapa Allah, Allahu siapa Allah. Maka sebaliknya kalau sudah membenci Allah maka Allah akan membenci orang tersebut. Waqala Sulaiman, waqala Salman Al-Farisi, dan berkata siapa Salman Al-Farisi, amarona memerintahkanna kepada kami, anna kepada kami Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla natakallafah, hendaknya kita tidak membebani, tidak memaksakan diri, tidak membebani lidhaifi karena adanya tamu, ma apa akan sesuatu, ma akan sesuatu laisa yang tiada apa ma indana di sisi kami, indana di sisi kami. Jadi kata sahabat, Rasulullah itu memerintahkan agar kita tidak membebani diri karena ingin menghormat tamu. Membebani diri dengan apa? Ma laisa indana, dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh sampean. Wa an nuqaddima lahu ma hadara, dan hendaknya kami menyuguhkan lahu untuk dhaif. Untuk dhaif ma akan sesuatu hadara yang ada apa ma. Hadara yang hadir apa ma, yang ada apa ma. Hadara yang hadir apa ma. Dikala bedana wala farqa fi dzalika, dan tidak ada perbedaan adalah maujud. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan adalah maujud fi dzalika, di dalam itu ikram. Di dalam itu ikramud dhaif, baina ayyakuna, di antara ada ad-dhaifu apa tamu, ghaniyan adalah kaya, atau fakiron atau fakir. Caranya ikramud dhaif kebanikah tidak membeda-bedakan apakah tamu itu kaya ataukah fakir. Mun kaya lebih dihormati, misalnya kalau miskin pasti sebut nengi baba, mun kaya petunjuk nengi sofa. Lah ini kan tidak boleh membeda-bedakan tamu yang datang. Kemudian mata jeka dari kedudukan ini. Halo.